Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah membuat master plan dan target yang akan mengembangkan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian dan industri syariah dan halal dunia. Target ini diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2024. Untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya Bapak Venture Harjo, Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Venture. Waalaikumsalam, Pak Gunawan Yasni. Apa kabar, Pak? Baik ya? Alhamdulillah. Pak Venture, kita bincang-bincang santai nih, Pak ya, hari ini pada kesempatan ini nih, Pak. KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini kan masih merupakan sesuatu yang baru, Pak, di masyarakat. Sebenarnya esensi KNEKS itu apa sih, Pak Venture? Baik, terima kasih Pak Gunawan. Pertama kali juga terima kasih kesempatannya nih untuk bisa bincang-bincang santai dengan Pak Gunawan. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai potensi. Potensinya ada penduduk Muslim yang terbesar di dunia, juga potensi-potensi ekonomi yang lainnya, ya, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen untuk berbagai macam produk halal, termasuk juga jasa-jasa keuangan syariah. Jadi potensi itu besar sekali. Kita sudah tahu dan ini sudah ditangkap sejak tahun 91 dengan dimulainya ada Bank Muamalat ya pada waktu itu didirikan pertama. Tapi jauh sebelum itu juga Syarikat Dagang Islam misalnya itu juga sudah mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tapi kemudian setelah dalam perjalanan sampai dengan tahun 2016, masyarakat masih melihat bahwa potensi itu belum tergarap secara optimal. Ini dilihat oleh Bapak Presiden dan kemudian beliau ingin membuat ini menjadi sesuatu yang lebih nyata dengan kemudian mendirikan yang namanya Komite Nasional Keuangan Syariah. Itu perpresnya di tahun 2016. Kemudian di tahun 2020 KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, ditambah dengan ekonomi. Jadi namanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Bapak Presiden menyatakan di dalam perpresnya bahwa ini adalah untuk melakukan pengembangan ekonomi nasional. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik buat kita untuk bersama-sama melakukan pengembangan ekonomi keuangan syariah karena Presiden sudah menetapkan ini menjadi aspirasi nasional. Dan kemudian kita juga sudah sangat kenal figur daripada Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, bagaimana beliau itu mempunyai komitmen yang sangat tinggi, sudah berjalan puluhan tahun untuk mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah. Pak Venture, ini kalau kita lihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah itu kan dimulai dengan perbankan syariah ya, walaupun kita bicara syariah bukan hanya perbankan. Kira-kira terkait dengan program digitalisasi perbankan syariah, itu harus dikembangkan sampai sejauh mana, Pak, biar bisa merangkul semua? Dunia perbankan syariah itu mulai dari tahun 91 sampai dengan hari ini masih menjadi salah satu motor ya Pak ya di dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah dari sisi jasa keuangannya. Sampai dengan hari ini mungkin size-nya itu sudah sampai di atas, sedikit di atas 500 triliun. Ya. Tapi kalau itu dibandingkan dengan perbankan nasional yang nilainya sudah sekitar 8.000 triliun lebih, itu masih jadi kecil. Ya, jadi ini yang pertama, kita mesti mempunyai perbankan syariah yang lebih sustainable, mempunyai tingkat permodalan lebih kuat lagi, mempunyai economics of skill yang lebih besar lagi. Nah itu salah satu. Tetapi selanjutnya kita bicara mengenai efisiensi. Ya, efisiensi itu juga menjadi satu topik ya, karena dengan efisiensi yang baik maka kemampuan untuk bersaing menjadi lebih kuat. Nah, efisiensinya itu bisa dilakukan melalui digitalisasi tadi.
layanan perbankan syariah dengan layanan perbankan yang konvensional itu harus menuju ke kesetaraan, harus setara, ya, supaya pada saat masyarakat dihadapkan kepada pilihan, saya pilih perbankan syariah atau pilih kepada perbankan konvensional, kesetaraan itu terjadi. Tetapi diharapkan orang akan lebih memilih perbankan syariah karena di situ ada bonusnya. Ada bonusnya bahwa dengan saya berbank di perbank syariah, maka saya juga mengikuti prinsip-prinsip syariah agama saya. Ini bonusnya. Nah, tapi diawali dengan bahwa dia harus setara dulu. Oke. Setara dari sisi layanan, setara dari kekuatan, setara dari competitiveness. Nah, digitalisasi ini akan memungkinkan untuk kesetaraan itu tercapai dengan lebih cepat, ya, tanpa harus membuka cabang, tanpa harus mempunyai ATM di mana-mana, ya. Melalui digitalisasi, sistem pembayarannya dengan cepat bisa setara. Yang tidak kalah penting adalah kreativitas. Ini penting ya, kreativitas. Dunia digitalisasi itu harus disertai dengan kreativitas yang tinggi. Dia akan menjadi faktor pembeda, differentiator, ya, di antara perbankan yang nanti semuanya akan menuju digitalisasi. Apa nih differentiatornya dari perbankan syariah di dalam dunia digital? Itu yang mesti kita perkuat. Ya, jadi kreativitas menjadi sangat penting. Pandemi COVID-19 ternyata sudah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada bangsa ini. Kalau kita lihat sekarang, banyak sektor-sektor industri yang tadinya tergantung kepada produk impor, mendatangkan sourcing material dari negara lain, mulai berpikir bagaimana itu bisa didatangkan, dikelola dari wilayah yang lebih dekat. Pemirsa, kembali bersama saya Gunawan Yasni dalam program Syariah Economic Talk. Dengan jumlah pemeluk agama Islam sebesar 87,17% dari total populasi di Indonesia, hal ini merupakan senjata utama bagi Indonesia memajukan perekonomian syariah dan mengembangkan industri produk halal di berbagai bidang. Namun, bagaimana implementasinya? Dan langkah-langkah pengembangannya. Kita akan bahas bersama salah satu direktur dari Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Afdal Aliasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Gunawan. Gimana, baik ya? Alhamdulillah, baik. Pak Afdal, kita ini sebenarnya adalah produsen dari bahan-bahan baku halal. Kita ekspor, tapi kemudian kita mengimport ya, produk-produk halalnya. Nah, sekarang kita harus mengupgrade dari menjadi importir produk halal menjadi kalau bisa eksportir produk halal. Ada nggak strategi-strategi khusus atau mungkin implementasi yang sudah dilakukan di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk menangani hal ini? Ya, di KNKS kami melakukan kajian melihat strategi ke depan bahwa industri produk halal harus dibangun di Indonesia. Nah, untuk membangunnya kita harus mempersiapkan infrastrukturnya secara kuat. Tapi di samping infrastruktur, kita juga harus membangun link antara dari pemain industri besar dengan pelaku industri yang ada di level menengah kecil ke bawah. Nah, ini yang sudah dilakukan apa? Semacam program apa istilahnya mentoring begitu mungkin kepada industri-industri kecil. Jadi ini? program inkubasi bisnis salah satunya harus kita dorong lebih kuat lagi. Program kemitraan, bagaimana industri yang besar tadi mungkin selama ini banyak tergantung kepada produk impor. Ini mereka mencoba mencari sourcing dari local material. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara hubungan bisnis seperti itu ya, pasti biasanya ujung-ujungnya adalah masalah permodalan, masalah pembiayaan, karena yang kecil ini kan pasti memerlukan satu leverage gitu kan untuk kemudian dia bisa mampu memproduksi apa yang diharapkan oleh mitra korporasinya.
ini gimana? KNEKS sudah memikirkan untuk melakukan semacam koordinasi antara keduanya dengan melibatkan misalkan lembaga-lembaga keuangan syariah? Ya, jadi memang pembiayaan untuk sektor-sektor yang menjadi sourcing material tadi itu harus kita dorong demikian kuat. Pemerintah harus turun tangan membantu membuka channel-channelnya. Tidak hanya dengan lembaga keuangan syariah, tapi kita melihat pasar modal, investor yang ada di pasar modal, itu kita bisa harapkan untuk bisa masuk juga. Jadi kita berharap pengusaha-pengusaha produksi halal ini bisa IPO ke lantai bursa Indonesia, menerbitkan sukuk, salah satunya untuk mendapatkan pendanaan, tidak hanya dari lembaga keuangan, tapi juga dari investor. Kalau bicara mengenai produk halal, tentu ini juga melibatkan satu aktivitas mix and match gitu ya. Kira-kira produk apa yang sangat dibutuhkan di mana dan itu bisa diproduksi di Indonesia karena bahan bakunya tersedia. Apakah KNEKS sampai melink and match-kan antara korporasi tadi yang bahan baku yang ada di bawah yang kecil-kecil ini, kemudian dengan ada satu lembaga apa, sebutlah riset atau memang ada satu lembaga kajian yang kemudian KNEKS bisa mengindus bahwa ini yang paling bagus untuk diproduksi di Indonesia, untuk menjadi jagonya produk-produk halal Indonesia. Di KNEKS, kami memiliki 15 anggota KNEKS yang terdiri dari kementerian dan lembaga yang ada tersebar di Indonesia. Mereka-mereka ini masing-masing memiliki ekspertis yang sangat unggul di bidangnya. Nah, KNEKS ibaratnya sekarang kita lagi merajut dot-dot yang tersebar, kita satukan, kita lihat dari helikopter view yang lebih makro. Bagaimana membangun industri ini? Insya Allah apa yang sudah ada di kementerian dan lembaga tadi, kita akan perkuat koneksivitasnya. Nah, ini kalau boleh bicara yang kekinian ya. Kalau saya sering mengistilahkannya pandemi COVID-19 ini kan masih terus berjalan dan kita memasuki satu fase kalau orang-orang senang menyebutnya sebagai new normal. Kalau saya menyebutnya sebagai 3N. New, not normal. Yes. Nah, kira-kira kaitannya dengan satu peluang yang bisa dilakukan dalam mengembangkan industri halal terkait dengan pandemi ini ada nggak, Pak Afdal? Ya, jadi Pak Gunawan, pandemi COVID-19 ternyata sudah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada bangsa ini. Kalau kita lihat sekarang, banyak sektor-sektor industri yang tadinya tergantung kepada produk impor, mendatangkan sourcing material dari negara lain, mulai berpikir bagaimana itu bisa didatangkan, dikelola dari wilayah yang lebih dekat. Dan ternyata kita memiliki resources yang banyak. Tinggal kita gerakkan, kita bina dengan baik sehingga mereka bisa berkualitas, kapasitasnya ditingkatkan, kemudian produksinya bisa continue. Insya Allah sourcing secara lokal ini menjadi salah satu bagian dari ketahanan industri kita ke depan. Kita bicara industri halal kan sebenarnya bukan hanya produk yang berbasis makanan, minuman, obat-obatan mungkin, tapi ada industri halal yang di luar itu ya, Pak Afdal ya. Nah, bagaimana KNEKS juga memperhatikan hal itu? Karena ini kan sebenarnya satu ekosistem yang luar biasa kan. Ketika bicara misalkan pariwisata begitu ya, tentu di pariwisata ada yang namanya restoran, ada yang namanya penyediaan penginapan, ada yang namanya juga kalau terkait misalnya yang wisatawannya sakit, ada obat-obatan yang halal juga. Sampai sejauh mana hal ini diintegrasikan, diupayakan diintegrasikan di KNEKS? Ya, kita melihat bahwa sektor industri halal sangat banyak. Salah satunya tadi disebut Pak Gunawan, pariwisata. Kemudian ada lagi farmasi, ada kosmetik, ada fashion, modest fashion juga kita sangat inovatif orang-orang Indonesia. Nah, ke depan alhamdulillah negara kita itu memiliki yang namanya bonus demografi. Penduduk produktif kita dalam beberapa jangka waktu ke depan akan sangat luar biasa.
orang melihatnya sebagai sumber daya tenaga kerja. Tapi kita harus melihat beyond itu, bahwa mereka ini harus bisa tumbuh juga menjadi bagian dari pebisnis, bagian dari pengusaha, untuk bisa mengolah kreativitas mereka, tidak hanya menjadi pekerja, tapi menjadi bagian dari roda perekonomian ekonomi syariah ke depan. Potensi zakat di Indonesia itu sebesar 233 triliun. Realisasinya? Nah, ternyata realisasinya itu masih sangat kecil. Misalnya sampai dengan akhir tahun 2019, dalam 1 tahun, Basnas mencatat itu penerimaan kita baru 10,1 triliun. Itu 4,3% saja dari potensi. 4,3%. Kembali lagi di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pengelolaan zakat berbasis wilayah juga berkesinambungan dalam perekonomian syariah. Dan saya sudah bersama dengan salah satu dari jajaran direksi manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yaitu Bapak Ahmad Juwaini, untuk membahas bagaimana zakat dan juga inovasi wakaf yang produktif dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita nih akan ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang yang sangat-sangat spesifik kali ini. Jadi hanya meliputi 2 hal, tapi 2 hal yang meliputi hajat hidup orang banyak tentunya ya. Yang pertama kita akan bicara mengenai zakat. Nah, ini kan kalau di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu dikedepankan konsep zakat yang berbasis wilayah. Sebenarnya apa sih yang dituju dengan konsep zakat yang berbasis wilayah? Bukankah kalau zakat dikelola itu yang mau lebih besar, tentunya kita harus punya skalanya skala nasional gitu ya. Bahkan di beberapa negara lintas negara gitu. Kenapa yang dikembangkan konsepnya adalah zakat berbasis wilayah? Baik, jadi kami di KNKS memandang bahwa sungguhnya salah satu masalah perzakatan kita secara nasional adalah di aspek penghimpunan dana. Karena secara potensi, menurut salah satu data penelitian menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia itu sebesar 233 triliun. Realisasinya? Nah, ternyata realisasinya itu masih sangat kecil. Misalnya sampai dengan akhir tahun 2019, dalam 1 tahun, Basnas mencatat itu penerimaan kita baru 10,1 triliun. Berapa persen tuh, Pak? Itu 4,3% saja dari potensi. Jadi sebenarnya kami meyakini bahwa yang dibayarkan masyarakat jauh lebih besar dari itu. Karena catatan Basnas itu baru mengumpulkan data dari Badan Amil Zakat Nasional, baik di pusat sampai ke daerah, maupun lembaga amil zakat di pusat maupun daerah, tapi semuanya resmi semua. Bisa jadi masyarakat banyak yang melewati jalur-jalur yang tidak resmi ya, Basnas ataupun Lasnas tadi gitu kan? Persis. Dalam membayar zakatnya begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kami berasumsi bahwa sesungguhnya banyak zakat yang dibayarkan masyarakat tapi belum tercatat di dalam laporan zakat kita secara nasional. Nah ini penting nih, laporan ya, Betul. Laporan data gitu Pak. Betul. Sampai sejauh mana inisiasi dilakukan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk meng-capture data-data yang lebih akurat, apalagi ini dalam konteksnya berbasis wilayah ya zakatnya ya. Betul. Jadi yang paling pertama kalau kaitan dengan data itu sebenarnya kami mendorong agar masyarakat yang mendapat titipan amanah zakat dari muzaki ataupun beberapa muzaki, mereka bisa dengan senang hati melaporkannya melalui cara-cara yang katakanlah mudah, kemudian juga dekat kalau perlu, mereka tidak ada effort yang terlalu besar untuk melaporkan itu. Dan kita harus dorong gitu pelaporan ini dengan senang hati mereka melaporkannya, karena itu kalau perlu kita juga harus kasih insentif kepada mereka ini. Misalnya katakanlah kalau akhirnya kita mempergunakan suatu platform aplikasi teknologi yang kita gunakan di pelaporannya menggunakan gadget misalnya gitu. Nah gadgetnya harus kita kasih dengan aplikasi yang gratis, kita kasih di Play Store gitu, mereka bisa download sehingga memudahkan mereka untuk melaporkan gitu. Begitu mereka dapat penerimaan zakat juga mereka bisa terhubung gitu. Itu satu faktor kan. Sebenarnya faktor yang lain yang juga sangat penting adalah
inovasi penghimpunan itu sendiri. Kalau tadi kan pelaporannya, tapi bagaimana meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong masyarakat juga berzakatnya juga kan, termasuk edukasi dan literasinya gitu. Memperbesar basis muzakinya begitu. Betul, termasuk. Nah, kami itu memandang bahwa sebenarnya kenapa kami mengembangkan zakat berbasis wilayah, karena kami meyakini bahwa sebenarnya penanganan zakat dengan lingkup area yang lebih kecil seharusnya akan lebih mudah. Jadi kita bertumpu kepada unit kelurahan atau desa gitu. Jadi kami nantinya akan memanfaatkan UPZ, unit pengelola zakat atau unit pengumpul zakat di level kelurahan dan desa untuk berperan lebih besar dalam mendorong masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, sehingga yang menjadi muzakinya bisa membayarkan zakatnya, tetapi pada saat yang sama dana yang dikumpulkannya juga bisa digunakan untuk membantu mustahik atau fakir dan miskin yang ada di daerah tersebut gitu. Ya. Ini kita baru bicara sesuatu yang wajib ya, zakat ya. Padahal Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini biasanya menjadi dasar untuk melakukan wakaf gitu, karena kamu belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberikan apa yang kamu cintai gitu kan di jalan Allah. Ini adalah konsep wakaf. Nah, wakaf di Indonesia ini seperti apa Pak Ahmad Juwaini dilakukan? Karena sekarang ini ada jargon wakaf produktif ya, inovasi wakaf yang produktif. Nah, ini sampai sejauh mana inisiasinya dilakukan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah? Iya, jadi masyarakat kita atau secara tradisional lebih banyak mengajari kita untuk wakaf yang sifatnya sosial keagamaan, madrasah, makam, masjid itu kan peruntukan utamanya selalu itu gitu. Dan jarang sekali yang kemudian wakaf ini berorientasi untuk produktif. Nah, kita kemudian melihat bahwa salah satu instrumen penting bagi meningkatkan produktivitas wakaf kita adalah mengoptimalkan wakaf-wakaf yang bisa kita lakukan selama ini. Contohnya wakaf tanah atau tanah wakaf kita. Di dalam catatan sistem informasi wakaf Kementerian Agama, sebenarnya luas tanah wakaf kita pada sekarang ini itu terhimpun sampai lebih dari 51.000 hektar. Luar itu biasa, sebuah ya. Jumlah tanah wakaf yang sangat luas. Sayangnya itu diperkirakan hampir sepertiganya itu belum dimanfaatkan, masih idle. Gitu. Waduh, sayang sekali sebenarnya. Diberikan di jalan Allah, tapi masih belum dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan. Bahkan yang sudah dimanfaatkan pun juga sebenarnya sebagiannya belum optimal. Nah, kita mendorong agar pengelolaan wakaf kita ke depan itu bisa mengoptimalkan hal-hal seperti ini juga, agar tanah yang sebenarnya sudah diwakafkan dan sudah dimanfaatkan juga sebagiannya, tapi yang sebagiannya belum dipakai untuk diolah, misalnya kayak tadi lahan di masjid tadi bisa dibangun kios atau apapun sarana-sarana produktif ataupun yang menghasilkan, tapi hasilnya untuk membiayai masjid tadi justru gitu. Iya. Seperti itu kombinasinya seharusnya gitu. Baik, Pak Ahmad Juwaini, ini bicara soal zakat yang wajib dan wakaf yang sangat dianjurkan ya oleh Allah. Rasanya nggak habis-habis nih, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Terima kasih untuk informasinya yang sangat-sangat luar biasa, sangat dahsyat, dan ini rasanya harus terus untuk dibesarkan ya di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya RUU ekonomi keuangan syariah itu nanti akan mempercepat dan juga mensinergikan semua regulasi maupun peraturan yang selama ini memang masih terscatter kemudian ada di berbagai kementerian maupun lembaga. Nah, dengan adanya harmonisasi nanti maka optimalisasi daripada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah kita harapkan bisa lebih signifikan lagi. Kembali lagi di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Jika dari tadi kita berbincang bagaimana rencana, target, master plan mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal di Indonesia, kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang tata cara atau hukum yang mengatur tentang bisnis syariah atau industri halal di Indonesia. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan salah satu jajaran direksi dari manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Bapak Taufik Hidayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gunawan. Gimana, baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Pak Taufik, kita akan coba membahas lebih dalam ya bagaimana yang disebut Pak Vencer Raharjo Ya. bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu sudah harus menjadi aspirasi nasional. Betul. Kalau bicara aspirasi nasional, maka implementasinya juga harus secara nasional, begitu ya. Ya. Nah, ini bagaimana konteks hukum? Ya. Kalau kita bicara hukum, di situ ada peraturan, perundang-undangan Betul. yang mengatur mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Betul. Sepanjang pemahaman saya, itu belum terlalu banyak ya, masih spesifik begitu kan? Ya. Lalu bagaimana KN/EKS menginisiasi ini, Pak Taufik, Ya. untuk kemudian menjadikan semuanya bisa diatur, ya, bisa dikoordinasikan, tidak lagi hukum atau peraturan perundang-undangan yang terpisah-pisah begitu. Ya, betul. Baik Mas Gunawan, jadi betul sekali bahwa pertama ekonomi dan keuangan syariah itu menjadi aspirasi nasional. Itu terbukti dari struktur organisasi yang diketuai oleh Pak Presiden, kemudian Pak Wapres selaku Ketua Harian. Nah, mengenai regulasi yang ada saat ini, nah kami sudah menyiapkan rancangan undang-undang ekonomi dan keuangan syariah, dan alhamdulillah itu sudah masuk dalam prolegnas, dan kita dorong untuk segera dilakukan legislasi, proses legislasi, dan itu tentunya di DPR nantinya. Mudah-mudahan dengan adanya RUU ekonomi keuangan syariah itu nanti akan mempercepat dan juga mensinergikan semua regulasi maupun peraturan yang selama ini memang masih terscatter, kemudian ada di berbagai kementerian maupun lembaga. Nah, dengan adanya harmonisasi nanti, maka optimalisasi daripada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah kita harapkan bisa lebih signifikan lagi. Nah, itu tadi Pak Taufik bilang ada 20 ya, 20 peraturan perundang-undangan yang perlu diharmonisasi. Persis, ya. Sementara kalau boleh saya recall sedikit gitu ya, paling cuma ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang surat berharga syariah negara, kemudian ada undang-undang perasuransian yang di dalamnya ada bab-bab mengenai asuransi atau perasuransian syariah. Betul. Untuk lembaga-lembaga lain seperti lembaga pembiayaan, mungkin itu baru ada peraturan ya, otoritas jasa keuangan. Nah, ini RUU yang dimasukkan prolegnas itu berapa undang-undang, berapa rancangan undang-undang? Apakah itu hanya satu bisa mengkoordinasikan untuk semua atau ada beberapa, Pak Taufik? Pertama tadi mengenai RUU ekonomi keuangan syariah, diharapkan memang bisa mengakomodasikan semua kekosongan maupun semua elemen-elemen yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah. Kemudian yang kedua, adanya Omnibus Law jasa keuangan. Kita juga usulkan supaya ada sisi-sisi maupun elemen-elemen tentang pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Jadi dengan adanya dua rencana undang-undang tadi, maka semua yang belum diatur di dalam perundang-undangan bisa diatur, dan tentunya nanti perlu peraturan perundangan lainnya, peraturan per menteri, kemudian PP-nya segala macam untuk implementasi daripada peraturan perundang-undangan tadi gitu. Nah, kita harapkan dengan adanya pembahasan yang lebih komprehensif, semua sisi-sisi angle-angle yang memang kita perlukan, termasuk diantaranya soal asuransi, kemudian dana pensiun yang masih diacu di dalam Undang-Undang tahun 1992, sudah lama sekali, jadi memang perlu kita lakukan adjustment sesuai dengan kondisi yang up to date saat ini. Nah, Pak, ini tadi bicara dana pensiun ya, dana istilahnya dana ataupun investasi jangka panjang yang biasanya ketika bicara pensiun, ketika bicara mungkin coverage untuk tenaga kerja, ya, kesehatan dan lain-lain, ini kan sebagian besar masyarakat kita ini beragama Islam, ya, Muslim, 87%, 87,17% mungkin sampai saat ini, tentu sangat concern, apalagi memasuki usia pensiun, inginnya itu ya sesuai dengan prinsip syariah begitu. Nah, ini sejauh mana sih Pak kita bicara investasi dana jangka panjang yang syariah itu sudah diupayakan di Indonesia, dan bagaimana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus berinisiasi dengan berbagai macam pihak untuk mengupayakan itu, Pak? Masih Mas Gunawan. Jadi minimal ada dua angle yang bisa kita lihat.
kemudian kita lihat manfaat daripada pengembangan dana-dana jangka panjang, program-program jangka panjang syariah. Pertama adalah nilai manfaatnya sendiri. Artinya tadi sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi memang produk-produk syariah itu bukan eksklusif untuk umat Islam, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang lain yang beragama non-Muslim sekalipun. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah betul dari sisi pemanfaatan dana jangka panjang, time horizonnya memang jangka panjang dan itu sangat pas, sangat matching dengan program pengembangan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah memang memerlukan dana yang periode yang cukup panjang, oleh karena itu ada suatu matching yang pas antara liability di satu sisi kemudian dengan kebutuhan pendanaan di lain sisi. Kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah selama ini perlu penyesuaian pendekatan dalam pengembangan keuangan syariah, di mana selama ini hanya didorong dari sisi supply-nya. Nah, di sisi demand sebagai potensial buyer itu belum perlu lebih didorong lagi. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan dana pensiun syariah, asuransi syariah, jaminan sosial syariah, asuransi sosial syariah itu akan sangat bagus sekali dalam mendorong pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Dan alhamdulillah beberapa lembaga besar sudah menyiapkan skema layanan syariahnya, kemudian juga ada yang sudah mendirikan unit investasi syariah. Itu sangat bagus sekali, jadi sangat matching dalam pengembangan keuangan syariah. Pak, ini kan kita bicara aspirasi nasional ekonomi dan keuangan syariah. Betul. Aspirasi nasional itu membutuhkan implementasi yang secara nasional. Betul. Nah, bicara soal branding nih Pak, branding ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana KNEKS itu mengupayakan agar ada brand ekonomi dan keuangan syariah di setiap pikiran insan Muslim yang ada di Indonesia? Baik Mas Gunawan, kita berangkat dari kondisi yang ada saat ini. Tingkat literasi di bidang keuangan dan ekonomi syariah itu masih cukup rendah. Artinya ini merupakan tantangan. Dan terima kasih ini Metro sudah mengakomodasi sosialisasi dan komunikasi di bidang keuangan dan ekonomi syariah. Di mana tahun 2016 itu tingkat literasi bidang keuangan itu baru 8,1. Kemudian 2019 naik menjadi 8,9. Jadi walaupun ada kenaikan tetapi masih sangat kecil sekali. Perlu upaya yang lebih kuat lagi. Kemudian tingkat inklusinya juga masih cukup rendah. Dan dengan adanya tingkat pemahaman yang lebih kuat, maka kita harapkan partisipasi maupun ownership dalam pengembangan keuangan syariah bisa lebih besar lagi, dan kita harapkan seluruh penduduk Indonesia nanti bisa lebih signifikan dalam memanfaatkan produk-produk maupun keuangan maupun industri syariah. Di sini peran riset, bagaimana kita bisa menemukan pengganti tersebut, dan bukan hanya substitusi bahan non halal, tetapi juga substitusi impor. Nah, ini lebih penting lagi. Ini penting sekali. Substitusi impor menjadikan kita importer dari sekian banyak produk-produk halal ya. Betul. Padahal kita seharusnya menjadi bukan importir tapi eksportir produk-produk halal ya, begitu ya. Kembali lagi di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah dan industri halal yang memadai, namun dalam hal rencana implementasi dan perencanaannya dibutuhkan riset yang kuat. Sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Untuk itu kita akan membahasnya dengan Bapak Sultan Emir Hidayat, salah satu Direktur Manajemen Eksekutif dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emir Hidayat ya, saya panggilnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gun. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Oke, Pak Emir, ini pertanyaan yang langsung to the point aja ya. Bagaimana link and match antara riset di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri dan prioritas riset itu sendiri di tataran nasional kita? Ya, baik Pak Gun.
Sekarang kebetulan kami di KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, sedang melakukan pemetaan tema-tema riset yang ada di perguruan tinggi, Balitbank, kementerian dan lembaga, bahkan juga organisasi multilateral seperti IMF, World Bank, Islamic Development Bank. Nah, kajian kami sementara ini karena ini masih ongoing, memang ada sedikit tidak match ya antara atau mismatch antara apa yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Sedikit atau signifikan ya? Nah, ya kita bisa kesimpulkan sementara karena ini masih ongoing ya. Antara apa yang dilakukan pusat-pusat studi di berbagai universitas dengan apa yang dibutuhkan oleh industri maupun prioritas riset nasional dan juga rencana induk riset nasional. Nah, dari apa yang kita lihatkan itu fokus dari pusat-pusat studi yang ada di universitas itu terkonsentrasi kepada sektor perbankan syariah. Padahal kita bicara keuangan syariah aja bukan cuma perbankan ya. Betul. Apalagi masih ada industri yang lain kan di luar itu. Bicara tentang halal industri tentu bukan cuma keuangan syariah begitu ya. Betul. Nah, disinilah kami mencoba mengidentifikasi nih beberapa potensi match antara riset yang ada di ekonomi syariah itu dengan prioritas riset nasional. Nah, sementara ini hasil kajian yang masih ongoing ini sebenarnya ada setidaknya di 2 area yang antara riset ekonomi dan keuangan syariah itu bisa selaras dengan prioritas riset nasional. Di area sosial humaniora dan juga pertanian. Kita sama-sama mengetahui pertanian ini penting ya Pak Gunawan ya. Penting karena Indonesia dulunya adalah negara yang berbasis pertanian dan dalam kondisi ya terakhir misalnya terkait dengan pandemi COVID-19, kita sangat membutuhkan untuk menjadi self-sufficient. Betul. Dan ketahanan pangan itu harusnya menjadi prioritas yang utama ya, Pak Emir ya. Betul sekali. Bicara ketahanan pangan itu sangat erat hubungannya dengan halal industri karena kan mayoritas penduduk kita setidaknya 87% penduduk kita adalah muslim. Betul. Dan tentu untuk hal makanan dan minuman mereka sangat concern dengan hal kehalalan ini. Nah, di sini peran riset kita masih bisa harus tingkatkan lagi, contohnya bagaimana kita memunculkan bahan-bahan substitusi non halal. Ternyata masih ada beberapa aditif misalkan yang perasa contohnya atau pewarna contohnya yang mungkin masih mengandung komponen-komponen non halal. Di sini peran riset bagaimana kita bisa menemukan pengganti tersebut dan bukan hanya substitusi bahan non halal tetapi juga substitusi impor. Nah, ini lebih penting lagi. Ini penting sekali. Substitusi impor menjadikan kita importer dari sekian banyak produk-produk halal ya. Betul. Padahal kita seharusnya menjadi bukan importir tapi eksportir produk-produk halal ya begitu ya. Iya, kalau kita ikutin bahasa Ketua Harian KNEKS yang juga Wakil Presiden kita Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau sering sekali di mana-mana atau ketika berbicara beliau menginginkan Indonesia ini menjadi produsen produk halal. Produsen produk halal, betul. Ya? Bukan konsumen saja. Nah, di sini peran riset itu kalau kita bisa ganti bahan yang tadi bukan hanya substitusi untuk non halal, tapi juga substitusi impor, insya Allah juga mengurangi ini kita defisit perdagangan kita. Nah, insya Allah. Mas Emir, terima kasih banyak ya. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi perbincangan ini harus kita akhiri sementara waktu. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, perbincangan saya bersama dengan jajaran Direktur Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah mengerucut kepada satu hal, yaitu peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah begitu besar karena mereka harus bisa menjadi katalisator dan dinamisator bagi keseluruhan industri ekonomi dan keuangan syariah dan industri halal di Indonesia. Tujuannya antara lain dan mungkin yang paling utama adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Saya Gunawan Yasni bersama dengan kru Metro TV yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.